sangat pas sekali bagaimana dengan menjawab persoalan zaman yang dituntut untuk iman dan takwa sebagai bekal seperti itu, Bapak. Ya, betul. Saya kira memang Muhammadiyah harus punya kekhasannya sendiri. Ya. Ya, kalau secara umum itu ya mungkin ada kecenderungan menegasikan kompetensi di bidang spiritual itu ya. Yeah. Maka Muhammadiyah ini punya kesempatan bahwa itu harus ditonjolkan kekhasannya. Ya antara lain ada Ismubah, Islam, kemuadihan, dan bahasa asing. Kalau saya katakan banyak itu bahasa asing, bukannya bahasa Arab gitu ya. Ya bahasa Arab, ya bahasa asing. Karena dua bahasa ini saya kira menjadi bahasa internasional yang sangat diperlukan di masa-masa yang akan datang ini. Ini ciri khasnya pendidikan Muhammadiyah harus ada gitu ya. Nah itu. Iya. Baik. Baik pemirsa, Anda masih di Jejak Muhammadiyah Channel dan kita masih berbicara mengupas tentang pendidikan, di mana dunia pendidikan saat ini, apalagi praktisi pendidikan yang saat ini menyaksikan siaran kami, pastinya sangat menarik untuk bisa mengikuti bagaimana perkembangan kurikulum nasional dan juga ada terkait dengan pendidikan di Muhammadiyah. Karena perubahan kurikulum yang cepat sekali atau yang banyak ya, ada pilihan ini merupakan tantangan bagi kita, bagaimana kita mengelola tingkat satuan pendidikan untuk mengetahui potensi siswa dan kurikulum mana yang kita pakai. Dan untuk sekolah Muhammadiyah, karena mempunyai kurikulum keislaman, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab atau bahasa asing yang disampaikan oleh Pak Kasih, ini merupakan tantangan untuk bagaimana secara maksimal agar Ismubah ini menjadi keunggulan, kan seperti itu ya Pak? Iya. Jadi sepertinya ada yang kurang serak dengan bahwa Ismubah adalah keunggulan dari kurikulum di sekolah Muhammadiyah. Kenapa ya? Orang di Muhammadiyah sendiri mungkin mendengar kata unggulannya kok Ismubah kok bisa, padahal sebenarnya unggulan lah seperti itu. Unggulan dalam hal ini, Ismubah ini termasuk kalau saya istilahkan sebagai soft skill, keterampilan lunak, yang itu justru akan menentukan keberhasilan seseorang ketika mereka hidup di kancah masyarakat yang real gitu ya. Ya, jadi kita tidak hanya menekankan pada nilai-nilai akademik, tetapi juga keterampilan soft skill, bahwa berkarakter yang bagus, jujur, disiplin, tekun, bertanggung jawab, komunikatif, mau bekerja sama, baik bekerja secara kerja keras dan seterusnya. Ini kan bagian dari karakter-karakter yang harus diperlukan ketika kita hidup yang sebenarnya di masyarakat. Betul, baik itu di dunia kerja maupun di masyarakat umum gitu. Ini keberhasilan itu ditentukan dari situ. Iya. Ya. Anak dilatih berorganisasi, organisasi. Kepemimpinannya. Itu kan juga berlatih untuk memecahkan persoalan. Iya. Berlatih untuk berdiskusi, bertukaran pendapat, berlatih untuk bekerja mandiri maupun bekerja bersama-sama. Ini hal yang sangat diperlukan di masyarakat nanti, dan itu sangat menentukan gitu loh. Betul, iya. Justru memang kita masyarakat awam harus melihat secara jauh apa sih kurikulum Ismubah yang mungkin orang secara umum publik belum mengenal apa itu kurikulum Ismubah yang diberlakukan di sekolah Muhammadiyah. Yang kita tahu kurikulum nasional yang sekarang ini mau diberlakukan 3 kurikulum dan penuh dengan penuh dengan harapan bahwa ini kita bisa nggak yang memberlakukan A atau B atau C dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan kita. Nah ini persoalan-persoalan seperti ini memang harus segera dipecahkan, bahwa guru harus cerdas bagaimana mengetahui dari potensi siswanya yang dipunya oleh tingkat satuan pendidikan dan kurikulum yang pas untuk diberlakukan nantinya, Bapak. Kalau sekolah Muhammadiyah kan nggak ada masalah ini karena ada Ismubah. Kalau yang lain bingung, Ismubah ini sudah menyelamatkan semuanya kan seperti itu. Iya, betul. Jadi dengan Ismubah ini saya kira pendidikan Muhammadiyah akan terus survive ya. Survive, dan itu sangat diminati oleh para orang tua gitu. Karena sekolah-sekolah yang
cenderung sekuler, itu justru nanti hasilnya juga tidak memberikan bekal yang komprehensif kepada para peserta didik kita gitu ya. Ya, dan kita bisa melihat di dalam praktek di masyarakat kita bahwa orang-orang tua itu ada kecenderungan kalau memilihkan sekolah-sekolah yang sekolah dasar sampai menengah pertama, itu mereka tetap memilih sekolah-sekolah yang punya pembelajaran dari sekolah-sekolah agama gitu. Karena memang mereka sudah sadar betul, saya kira. Dan oleh karena itu Muhammadiyah nggak perlu ragu terkait dengan penerapan Ismubah ini, apalagi dengan bahasa asing itu. Ini sudah menunjukkan bahwa sikap Muhammadiyah sangat futuristis. Sudah memikir masa depan, karena masa depan itu tidak bisa lepas dari penguasaan bahasa asing. Iya. Kalau menurut pengamatan Pak Kasih yang sudah melanglang buana ke negara-negara ada di Eropa, dari Cina dan Asia, ini langkah dari pemerintah yang sekarang dengan memberikan pilihan kurikulum kepada kita, itu apakah mengacu pada negara-negara maju atau mungkin ada maksud-maksud tertentu, bagaimana ya Pak menurut Bapak? Nampaknya memang begitu ya, apalagi kalau kita melihat dari latar belakang Pak Menteri gitu ya, yang beliau tidak mengenyam pendidikan di Indonesia, beliau hanya dapat pengalaman pendidikan di Singapura, di Amerika gitu. Jelas itu latar belakang pendidikan yang dia peroleh atau beliau peroleh itu sangat mempengaruhi pola pikir, mindset, dan terwujud di dalam kebijakan-kebijakan pendidikan sekarang ini. Dan itu tentu tidak totally bisa diterapkan di Indonesia. Muhammadiyah sejak awal sudah menjadi pionir untuk menggabungkan apa yang dilakukan di Barat dengan apa yang ada di negeri sendiri gitu. Nah, itulah konsep pendidikan di Indonesia sekarang ini, saya kira yang paling tepat gitu ya. Jadi kalau kita hanya melulu melihat dari Barat katakanlah gitu, ya tentu tidak pas lah. Apalagi dengan ini indikasinya itu terlihat dari ketika kita melihat draft rencana undang-undang Sikdisnas yang mau direvisi ini, di dalamnya itu tidak terlihat tujuan pendidikannya itu mengandung statement terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu sudah hilang. Hilang itu. Itu kan menunjukkan bahwa ini ya pendidikan yang tidak pas dengan kondisi bangsa kita. Dan itu juga melanggar Undang-Undang Dasar 1945 maupun Pancasila gitu. Iya, apalagi saya dengar di kurikulum sekolah penggerak itu mata pelajaran sejarah tidak ada lagi, karena ada pengelompokan mata pelajaran. Iya, baik. Iya, memang mengupas dunia pendidikan yang terjadi saat ini ada banyak kelebihan yang bisa kita dapatkan dari apa yang sudah diterapkan dalam implementasi kurikulum, baik itu kurikulum darurat, kurikulum prototipe maupun kurikulum merdeka yang belum ada penyampaian sampai ke tingkat satuan pendidikan secara meluas. Nah, ada juga kelemahan-kelemahan. Yang paling lemah adalah kami tidak setuju bagaimana bahwa dunia pendidikan ini terlepas dari tadi direvisi di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa tidak adanya iman, takwa, berketuhanan, dan juga akhlak mulia. Seharusnya ini merupakan hal yang tidak terjadi. Karena apalagi dengan mata pelajaran sejarah yang dihilangkan juga sebenarnya hal yang sangat memprihatinkan. Baik, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini di Jejak Muhammadiyah Channel. Tetap bersama kami.